Shalom. Puji Tuhan, biarlah hari ini kita tetap bersuka cita untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, sukacita yang luar biasa Tuhan berikan, dan biarlah kami memberikan kesukaan yang luar biasa juga dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan rasa ucapan syukur kami saat kami datang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita masuk hadiratnya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang imannya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka,
untuk kita terus melayani Tuhan. Jangan lelah untuk kita memuji Tuhan. Amin. kita terus dibangun oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kita.
bekerja, melayani Tuhan, percayalah Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita. Seperti halnya dalam kehidupan saya pribadi, di awal saya masuk kembali di WAH setelah saya melahirkan anak yang ketiga. Di awal rasanya apa bisa gitu kan, meninggalkan si kecil untuk melayani di sore hari. Tapi saat saya mau melangkah kepada Tuhan, dikasih 1 bulan 2 kali kalau nggak salah. Setelah terus berbulan, berganti terus pelayanan, tiba-tiba kok semakin 1 minggu sekali gitu kan. Tapi saya bersyukur ini kesempatan untuk tetap melayani Tuhan gitu, tetap melayani Tuhan. Ternyata Tuhan juga benar seperti pujian sudah kita naikkan, saat kita tidak menjadi lelah dalam melayani Tuhan. Ya adalah lelah kadang gitu kan, karena sudah di sekolah sampai sore, setelah itu ngelesi terus WAH, tapi percaya bahwa saya lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan itu tidak tutup mata. Saya pun bersyukur di hadapan Tuhan bahwa semua keluarga saya diberikan kesehatan, itu sudah anugerah Tuhan. Saat keluarga kami tidak kekurangan, itu semua berkat Tuhan. Apalagi tiba-tiba di telepon, di calling, Miss bisa ngelesi, itu anugerah Tuhan. Saya percaya saat kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berkat Tuhan itu loh bisa datang dari berbagai tempat. Dan saya terbukti sore hari ini tetap setia melayani Tuhan. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, andalkan Tuhan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi dalam setiap hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Biarlah kita tetap terus menyembah Tuhan, kita terus meninggikan Dia, Raja yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan
Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan percayakan kami untuk melayani Tuhan, dalam hal apapun kami bersyukur Tuhan. Berikan terus kami semangat untuk kami tidak menjadi lelah, untuk kami terus tetap melayani Engkau Tuhan. Karena kami percaya hanya kasih-Mu yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami pun mau membalas Tuhan. Kami mau terus ya Tuhan untuk memberikan hidup kami, diri kami untuk bisa menyenangkan Engkau. Kami tidak bisa membalas apa-apa ya Tuhan, selain kami bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sekali lagi ini hidup kami Tuhan, pakailah hidup kami ya Tuhan. Kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun keluarga-keluarga yang kami alami, kami tetap percaya, kami mau terus tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sama-sama ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Lebih lagi apapun yang terjadi dalam hidupku, apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan, ku sembahkan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku rindu selalu Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Kau kembali menyadarkan kami. Tuhan, mungkin kami berpikir dengan pikiran kami saat kami diberkati dengan berlimpah-limpah, Engkau ada untuk kami. Tapi terlebih lagi Tuhan, terima kasih buat pujian sore hari ini yang mengatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Kau tetap Allah yang baik.
Ajari kami Tuhan, agar kami boleh memiliki iman yang sedemikian. Meskipun seringkali hidup kami tidak baik-baik saja, tapi kami mau meletakkan iman percaya kami kepadamu. Apapun yang terjadi, asal ada Allah di dalam kehidupan kami, maka kehidupan kami akan menjadi luar biasa berjalan bersama Sang Gembala kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Persiapkan telinga kami, hati dan roh kami Tuhan. Biarkanlah kami terlebih rindu dan rindu Tuhan. Saat firman ini mulai dilepaskan, biarkanlah Kau Allah Roh Kudus yang berbicara lebih dari setiap bahasa yang ada, sehingga hati kami siap menjadi tanah yang baik Tuhan. Kami rindu hidup kami dipulihkan. Kami rindu hidup kami boleh kembali mengalami sukacita, bukan menjalani rutinitas saja, tapi kami rindu Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh mengalir kembali, memulihkan kehidupan kami. Mari Bapa, kami buka hati kami mau tundukkan roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, selamat sore. Saudara, saat tadi saya memuji Tuhan ya, terlintas itu seperti yang tadi saya doakan. Seringkali kalau kita dalam kondisi yang sangat berlimpah, kita bisa bilang, oh Tuhan Kau sungguh Allah yang teramat baik. Tapi apakah dalam setiap kejadian hidup kita bisa memiliki mulut yang mengaku, Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, Engkau Allah yang tetap baik. Saudara, pujian ini seperti kembali itu menggugah kehidupan saya. Kadang ya kita menjadi orang Kristen itu, kalau saya pribadi, kalau saya tidak benar-benar masuk ke dalam hubungan yang intim dengan Allah, itu ada seperti perasaan jenuh ya. Kadang kita bangun pagi, oh ya melakukan ini itu sudah malam lagi, dan besok paginya harus seperti itu lagi. Ayo saudara, Bapak itu seperti bicara pribadi itu kepada saya seperti ini. Nak, yang aku inginkan dari setiap anak-anakku itu supaya mereka itu kembali memiliki sukacita, kembali memiliki damai sejahtera. Jangan sampai kita orang Kristen, oh ya kehidupan kita itu bergulir begitu saja dan akhirnya menemukan satu titik jenuh. Nggak ada lagi sukacita, isinya rasanya kepingin marah. Ya ini loh saudara, ayo kembali ke dalam hubungan yang nikmat dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu bukan liturgi agama, tapi Dia itu Allah yang rindu supaya setiap kita itu datang seperti anak dan orang tua. Harusnya hubungan ini menjadi hubungan yang sangat menyenangkan. Kita ketemu dengan anak-anak kita, harusnya ada sukacita saudara. Kita bertemu dengan pasangan kita, harusnya ada sukacita. Begitupun kita dengan Allah. Jangan sampai hubungan kita dengan Allah itu menjadi suatu hubungan yang menjenuhkan. Saudara, saya tidak akan bahas ini sebenarnya, tapi dalam hati saya tuh kayak Tuhan itu letakkan. Ini loh, Allah itu kepingin memiliki hubungan yang khusus dengan setiap anak-anaknya. Tapi seringkali kita dibatasi berhenti hanya sampai pada liturgi agama kita. Oh setiap minggu ke gereja sudah selesai. Tapi kita gak pernah ketemu sama Allah secara pribadi. Mungkin ada yang bertanya, ya apa sih bertemu dengan Allah secara pribadi? Saudara, Dia itu seorang pribadi. Engkau tidak perlukan liturgi bagaimana tata cara bertemu dengan Allah. Tapi yang engkau perlukan hati yang rindu. Kalau engkau memiliki hati yang rindu, engkau dengan sederhana aja berseru, Tuhan aku mengasihimu. Itu ada seperti aliran damai sejahtera, aliran sukacita. Saya mau saksi ya saudara. Saat saya mengalami situasi itu yang rasanya bikin kepala itu capek mikir saudara ya. Oh ya tagihan yang kayak banyak. Terus kapan hari itu ada kejadian yang di luar perkiraan saya tentang pegawai saya yang sempat saya ceritakan. Itu rasanya kepala itu sudah tidak kuat saudara. Tapi sekali lagi saya ingin sharing. Saudara,
Dia benar-benar Allah yang bisa menembus segala sesuatu. Dia bisa menembus ruang, bisa menembus waktumu. Saat saya ada di kamar saya pribadi, saya butuh kekuatan, kepala saya rasanya pecah, enggak bisa apa-apa saudara. Dia Allah yang datang secara pribadi. Dia menguatkan saat saya cuman bisa menyembah, saat saya cuman bisa nangis saudara. Memuji itu cuman bisa dalam hati karena beber ini enggak bisa untuk berkata-kata. Dia Allah yang rasanya itu memberi damai sejahtera. Dia Allah yang bisa pulihkan saya, bisa kembali membuat saya itu berdiri tegak, bisa kembali masuk ke dalam pelayanan saya. Ini loh Allah kita, Allah yang sama. Allah yang rindu untuk kita itu punya hubungan pribadi lepas pribadi. Ayo saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya terjebak pada liturgi agama dan tidak menemukan Dia sebagai seorang Bapa yang merindukan kita untuk memiliki satu hubungan yang khusus. Saudara, hari ini saya rindu untuk sharing tentang penghakiman atau kasih. Kalau kita pikir ya saudara, penghakiman atau kasih. Kalau Tuhan datang kepada kita dan bertanya saat kita mungkin melakukan pelanggaran, "Nak, kamu mau dihakimi atau dipulihkan dengan kasih?" Apa yang kita jawab? Saya yakin 100% pasti kita akan bilang ke Bapa, "Bapa, datang dengan kasih aja ya, jangan hakimi aku." Tapi seringkali kalau ada orang lain atau saudara seiman kita atau siapapun itu yang mungkin menyakiti kita, apa yang kita lakukan? Seringkali kita akan datang dengan penghakiman, bukan dengan kasih. Mungkin ada yang bilang, "Loh iya Tuhan itu kan sumber kasih. Lah kita kan manusia, punya darah dan daging. Kalau disakiti ya pasti ingin ngebales." Iya saudara, iya saya enggak menyangkal itu. Matius pasal 7 ayat 1-5 mengajarkan kita tentang apa? Tentang hal menghakimi. Saya bacakan ya, karena saya tidak masukkan ke slide saya, ini saya dapatkan pada saat sudah sampai di sini. Matius pasal 7 ayat 1 sampai yang kelima tentang hal menghakimi. Ada ayat itu yang membuat saya itu seperti rema dalam hidup saya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Saudara, ini kata-kata yang mungkin sering kita dengar, tapi tidak kita lakukan. Seringkali kalau ada orang salah, kita itu cepet-cepetan menyalahkan, ya kan? Menghakimi. Tapi kita lupa, Matius pasal 7 tentang hal menghakimi, Tuhan ajar kita loh. Kalau kamu tidak mau dihakimi, jangan senang menghakimi orang lain. Apalagi ada pepatah, selumbar di mata saudaranya kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata kita tidak kelihatan. Next. Penghakiman atau kasih. Saya ingat saudara, ada satu cerita di dalam Alkitab itu yang benar-benar menggugah saya. Yohanes pasal 8 ayat ke-7. Ini cerita tentang seorang perempuan yang kedapatan berzina. Saudara, ini bukan lagi gosip, tapi di Yohanes pasal 8 itu diterangkan wanita ini kedapatan sedang berzina. Sehingga para orang-orang Farisi itu membawa dia di depan Tuhan Yesus. Tujuannya benar untuk mencobai Tuhan. Tapi saat kita masuk lebih dalam ayat ini, saudara, engkau akan melihat kasih yang luar biasa itu tersedia buat kita. Yohanes pasal 8 ayat 7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan, ia pun bangkit lalu berdiri, berkata kepada mereka, Tuhan bilang,
Saat Tuhan terus didesak oleh orang Farisi, ini loh lihaten, wanita ini tuh kedapatan berzina loh. Tuhan bilang apa? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Setelah Tuhan mengatakan demikian, Tuhan itu langsung duduk menulis lagi, saudara. Tuhan tidak lihat ke orang-orang di sekitar. Dan ternyata apa, saudara? Kalau kita baca selanjutnya, di Yohanes pasal 8 ayat 10 dan 11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya lagi, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Saudara, saat saya merenungkan kisah ini ya, kisah ini mungkin kalau kita baca, oh ya cuma dibaca lewat. Tapi saya sangat percaya saat kejadian itu wanita ini pasti takutnya setengah mati karena dia akan dirajam batu. Dia tahu akan dirajam batu karena dia kedapatan sedang berzina. Dan malunya juga pasti setengah mati, saudara, karena ada sanksi moral untuk perempuan ini. Saudara, di tengah ketakutan yang sedemikian, saat dia dibawa kepada Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak mengajar dengan banyak ayat atau banyak firman. Yang Tuhan lakukan, dia hanya berkata kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan ini, "Siapa yang tidak berdosa, silakan melempari batu kepada wanita ini pertama kali." Saudara, apa sih maksudnya? Kita semua berdosa, tapi seringkali saat kita melihat orang lain, apa yang kita lakukan? Kita bisa seperti di gambar ini, menghakimi orang, menyalahkan orang. Dan ada satu gambar lagi apa? Pakai kacamata, pakai kaca pembesar loh, saudara. Membuka mata lebar pada dosa orang lain. Sedangkan dosa kita sendiri, kita menutup mata. Tapi saat ada orang lain, contoh mungkin si A melakukan ini, langsung saudara cepet-cepet diomongkan, cepet-cepet, ya ini si A itu gini. Saudara, padahal kalau kita kembali di slide sebelumnya tentang wanita yang kedapatan berzina, Tuhan yang tidak berdosa tidak menghakimi dia. Tuhan cuma pesan satu hal, "Nak, pergilah, aku tidak hukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kira-kira kalau menjadi wanita ini apa yang akan dilakukan? Saya sangat percaya ada pemulihan di dalam kehidupan wanita ini. Mungkin saat kita melihat dosa seseorang, kita langsung menghakimi. Kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya sampai dia melakukan hal ini. Benar, dosa tidak boleh ditoleransi. Tapi sekali lagi, penghakiman bukan hak kita. Penghakiman itu milik Allah. Yang harus kita lakukan adalah belajar dari teladan yang sudah Yesus lakukan. Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Tuhan datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Saudara, ayat ini kembali lagi rasanya kayak, Tuhan, kalau Tuhan itu datang buat orang yang sudah baik, saya tidak mungkin ada di dalam bilangan yang Tuhan cari. Tetapi karena Tuhan mau datang untuk orang berdosa, saya bisa dilayakkan untuk ada di tempat ini. Ini loh saudara, sekali lagi sharing hari ini tuh singkat saudara. Sama-sama kita diingatkan. Saat kita melihat
ada dosa yang dilakukan mungkin saudara seiman kita atau mungkin saudara kita sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah belajar dari teladan Yesus. Bukan menghakimi, tetapi menegur dengan kasih. Oh, kalau melihat orang berdosa jadi diem aja ya enggak usah diapa-apakan. Salah. Kalau engkau melihat orang berdosa dan membiarkan mereka, berarti engkau tidak mengasihi mereka. Contoh, kalau saya punya anak, saya tahu Tiara berbuat salah. Apa yang saya lakukan? Pasti saya akan mengarahkan anak saya ke jalan yang benar. Karena saya nggak mau anak saya terus salah. Contoh paling konkret, oh dia tahu saat ini ulangan, lalu nggak belajar ini saudara. Karena saya mengasihinya, saya akan bilang, Tiara besok ulangan, hari ini harus belajar ya. Karena saya tahu kalau nggak belajar nilainya akan jelek. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita tahu ada saudara kita yang berbuat dosa, ayo tegur dia 4 mata. Tapi jangan lupa, engkau harus punya kasih supaya dia juga bisa dipulihkan. Jangan dibalik, oh tahu ada saudaramu berbuat dosa, tambah disebarkan ke semuanya supaya semua orang tahu. Itu saudara malah berbuat dosa, bukan memulihkan, justru membunuh karakternya di depan banyak orang. Karena itu di slide ini saya cuman tulis salah atau benar. Kita sendiri yang memutuskan saat ada orang yang melakukan kesalahan. Apakah teladan Yesus mengajari kita untuk menghakimi seseorang? Atau mungkin menyalahkan dia terus-menerus sampai akhirnya orang ini tidak bisa bangkit, tidak bisa pulih, justru akan menjadi orang yang terus melakukan kesalahan. Satu lagi, apa kita membuka lebar pada dosa orang lain, sedangkan kita sendiri menutup-nutupi supaya kelihatannya kita orang yang rohani. Padahal saya sangat percaya tidak ada satupun di antara kita yang dalam satu hari aja tidak melakukan dosa. Pasti tanpa kita sadari atau mungkin dengan secara sadar kita melakukan dosa. Apalagi dosa-dosa yang tersembunyi. Mungkin di dalam kamar yang gelap, yang orang lain tidak tahu. Kita sudah dikasih alarm Roh Kudus, enggak nak, enggak damai sejahtera, enggak boleh, tapi terus diterabas. Saat saya mencari contoh di dalam Alkitab tentang ada tidak tokoh yang dipulihkan saat dia sudah melakukan dosa. Ternyata ada saudara, dan banyak. Seperti Petrus, saat dia menyangkal Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menyala-nyalakan Petrus sampai dia tidak bisa dipulihkan? Enggak. Yang dilakukan Tuhan, setelah kebangkitannya, Tuhan datang kepada Petrus dan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan datang kepada Petrus, memulihkan Petrus. Daud, iya, Daud melakukan dosa, melakukan perzinahan, pembunuhan. Tuhan menghukum Daud, tapi Tuhan juga memulihkan Daud dengan kasih. Banyak lagi saudara, ada Elia, saat dia depresi, dia di ancaman Isabel, semua nabi Allah dibunuh. Tuhan memulihkan Elia. Terakhir saudara, sederhana, kesimpulan. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini loh saudara, kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya coba cari apa yang bisa menginterpretasikannya. Saya menemukan 2 gambar. Gambar yang satu, Yesus sedang memeluk seorang anak kecil. Saya tahu anak kecil kalau berbuat salah, seperti anak saya Tamara, dia akan datang kepada saya dan nangis. Karena dia tidak mau dimarahi saudara, jadi dia nangis dulu.
Dan Tuhan Yesus apa? Memeluk dengan kasih. Karena kalau semakin kita bilang, oh anak nakal. Kalau jadi anak nakal, siapa yang salah? Orang tuanya setiap hari diomongi seperti itu. Padahal tugas kita itu membimbing anak kita untuk hidup benar. Dan satu lagi, gambar keluarga. Saudara, saya sangat percaya keluarga yang harmonis itu akan banyak saling memaafkan. Apalagi sepasang suami istri. Saya yakin karena saya mengalaminya. Saya dengan Koko, saling memaafkan itu harus setiap hari. Karena mungkin kalau lagi sumpek saudara, nada suami saya agak tinggi. Saya sebagai perempuan tidak bisa kena nada tinggi. Itu sudah harus saling memaafkan, tidak gitu ribut. Kalau saya lagi sumpek mungkin saya bisa, mungkin ada perkataan yang menyakiti suami saya juga harus memaafkan saya. Supaya kita tetap bisa berjalan bersama-sama. Seperti juga gereja Tuhan. Kalau engkau sehari ini mungkin mengetahui ada si A, oh ya dia sedang jatuh di dalam dosa. Ayo sama-sama yuk, boleh menegurnya, tapi juga harus memulihkan dengan kasih. Nggak boleh cuma ditegur sampai dia nggak mau ke gereja, jangan saudara. Karena gereja itu adalah keluarga Tuhan. Saudara, orang-orang yang lebih senior, ayo kita yang muda, kalau tahu kita sedang ada di dalam dosa dan kesalahan, bimbing kita yang muda. Jangan hanya menghakimi, kita perlu kasih, kita perlu untuk dituntun bersama-sama. Saat kita melihat ada orang tua yang melakukan kesalahan, jangan engkau menghakimi. Ayo belajar, anggap dia orang tuamu. Belajar saling memaafkan dan menegur di dalam kasih. Saya undang pemain musik dan pemimpin pujian. Saya juga mau kesaksian saudara. Selama ibadah puasa ya saudara, saya itu tiba-tiba itu digerakkan Tuhan ingin memberkati seseorang. Tetapi saat saya dengar dari ibu-ibu yang lain saudara, itu ternyata si A yang ingin saya berkati itu ternyata kurang bisa menata, merencanakan ekonominya itu dengan benar. Tetapi Tuhan itu bilang ke saya, ayo berkati. Saudara, kalau saya hanya menghakimi, saya nggak akan taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Tetapi saya cuma bilang, Tuhan, nggak peduli apapun yang saya dengar, kalau Tuhan yang suruh, saya akan belajar tetap memberkati orang itu. Dan ternyata saudara benar, orang itu sedang membutuhkan. Dan puji Tuhan, karena saya belajar taat dalam perkara yang kecil, orang itu mendapat jawaban doa tepat pada waktunya. Ayo saudara, jangan arahkan telingamu kepada hal-hal yang tidak perlu. Kesalahan orang lain, dosa-dosa orang lain. Mari arahkan telinga kita kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau disuruh berkati, ayo taat. Disuruh mengampuni meski sakit, belajarlah taat. Karena kita juga banyak diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengajari kami malam hari ini, supaya kami tidak menghakimi saudara seiman kami. Tapi saat kami melihat mungkin Tuhan ada yang jatuh di dalam dosa, ajari kami boleh memiliki hati seperti Engkau Tuhan, yang boleh menegur di dalam kasih, sehingga saudara kami pun boleh kembali dipulihkan Tuhan. Karena kami rindu Tuhan, kami boleh menjadi keluarga Allah, di mana di dalamnya ada kasih sayang, ada pengampunan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan saling menguatkan. Karena itu dapatkan setiap kami Tuhan juga belajar satu hal, kami tidak hanya melihat selumbar di mata saudara kami, sedangkan dosa kami sendiri tidak kami lihat. Ajari kami untuk lagi dan lebih lagi belajar kebenaran firman Tuhan dan boleh menjadi pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami belum sempurna, tapi Engkau Allah yang terus menjaga, membimbing dan menuntun kami, sehingga kami tetap boleh ada di dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu saat ini, mereka dalam kondisi apapun Tuhan, yang sedang menghadapi kekurangan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Karena itu biarkanlah berkat yang daripada tempat maha tinggi boleh mengalir pada keluarga demi keluarga anak-anak-Mu Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, mereka sepakat meminta, kami percaya berkat itu akan tercurah dengan luar biasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa juga untuk kesehatan setiap jemaat-Mu Tuhan. Akhir-akhir ini cuacanya Tuhan, kami percaya meskipun cuacanya sedang ekstrim, tapi saat Engkau menjadi sukacita kami akan tetap sehat. Karena kami percaya kami adalah bait Roh Kudus-Mu, kami sehat untuk semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jam yang indah ini di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.